Saudara, kualitas udara di Jabodetabek masih mengkhawatirkan. Pemerintah sudah menggelar ratas atau rapat terbatas untuk mengatasi polusi udara ini. Lalu kebijakan WFH juga sudah diterbitkan oleh Pemprov DKI. Apakah ini menjadi salah satu solusi terbaik untuk mengurangi polusi udara? Dan sebenarnya selain WFH, solusi apa lagi yang seharusnya dilakukan atau bisa dilakukan agar kualitas udara di Jabodetabek bisa paling tidak membaik? Kita akan bahas dalam dialog Sapa Indonesia Pagi hari ini bersama sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rardiansyah, juga Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Suci Fitria Tanjung. Mbak Suci, kita bertemu lagi. Mas Trubus, apa kabar? Salam sehat. Ya, suaranya Mas Trubus dan Mbak Suci, mohon dicek apakah sudah tidak di-mute lagi? Sudah, Mas. Sudah. Mas Trubus sudah. Ya. Mbak Suci? Sudah. Oke, ya. Saya ke Mas Trubus. Berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat setelah ratas, ada Satgas Pengendalian dan Supervisi Pencemaran Udara. Pemprov akan work from home mulai 21 Agustus, 21 Oktober untuk ASN. Cukup, Mas Trubus? Ya, menurut saya masih jauh dari cukup, Mas, untuk mengurangi polusi yang selama ini sangat kritis di Jakarta. Karena apa? Karena saya melihat bahwa kebijakan itu sifatnya hanya bersifat jangka pendek dan ya seperti ini aspirin, obat sakit kepala gitu, seolah-olah itu terus beres selesai gitu. Jadi dalam melihat bahwa Pemprov DKI belum bersungguh-sungguh. Yang kedua, saya melihat bahwa kebijakan yang selama ini ada itu dengan misalnya Pergub 66 tahun 2020 misalnya tentang kewajiban emisi itu tidak pernah dilaksanakan gitu. Jadi dalam hal ini kalaupun basisnya lip service saja yang ada 1-2 tapi tidak signifikan. Jadi ini yang menyebabkan kemudian terkait dengan polusi ini tidak ada kejelasan. Yang ketiga, waktu adanya class action yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita untuk meminta penanganan masalah polusi kira setahun 2 tahun yang lalu, itu justru Pemprov DKI tidak serta-merta melaksanakan. Dalam hal ini memang gugatannya kepada Presiden, termasuk Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Dalam Negeri, dan dalam ini Gubernur DKI Jakarta. Tapi yang terjadi bukannya berkoordinasi untuk melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan, justru malah melakukan kasasi. Nah, ini kan menunjukkan ketidaksungguhan saya lihat itu, dan memang dalam hal ini keprihatinan bersama bahwa publik merasa gerah sebenarnya. Dan saya lihat kebijakan yang ini sepertinya class action dari publik pada waktu itu jadi terbukti. Bisa kita bilang begitu, Mas Trubus? Ya, jadi terbukti. Karena itu saya lihat apa yang dilakukan sekarang ini karena tekanan publik begitu luar biasa, kemudian seperti panik policy keluar gitu. Jadi kebijakannya WFH. Soalnya WFH ini kan seperti itu tadi saya katakan seperti solusi yang paling jitu, paling mujarab gitu kan untuk mengatasi persoalan. Padahal pada akhirnya semuanya ini kan berangkai, dan apa yang terjadi sekarang ini hampir mirip tahun 2019 sebenarnya. Kalau saat itu pemerintah dengan istilahnya gerak sigap lah gitu ya, garcek gitu, saya rasa itu bisa mengurangi banyak hal. Setidaknya kejadian sekarang ini tidak ada yang sekarang ini gitu loh, Mas. Okay. Itu kan ya terbayang kita dapat memasukkan dari Mas Trubus ini. Mbak Suci, pemerintah, saya agak sedikit menyoroti dulu pemerintah pusat yang menggelar ratas. Saya pikir memang harus segera disampaikan kepada publik bahwa pemerintah pusat peduli mengenai ini. Presiden langsung rapat terbatas dengan para menterinya. Sampai saat ini kebijakannya adalah Satgas Pengendalian dan Supervisi Pencemaran Udara. Menurut Anda dengan bahwa Satgas ini akan segera bekerja, mungkin apakah cukup, dan agar mendekati cukup, kalau boleh kita katakan begitu, apa yang harus dilakukan Satgas ini agar dampaknya bisa dalam kurun waktu yang cukup singkat? Kan tidak bisa juga membalik telapak tangan besok udara kita bersih, tetapi apa yang kemudian harus dilakukan oleh Satgas ini? Atau apa lagi yang harus dilakukan pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan daerah-daerah di sekitar Jakarta? Mbak Suci. Iya,
Terima kasih Mas Bayu. Saya pikir dalam kondisi kedaruratan ini akhirnya kita melihat ya bahwa memang upaya kalau kita mau melihat soal prevensinya kan juga tidak ada begitu yang dilakukan oleh pemerintah pusat Sedikit dari saya ya. setuju dengan apakah tindakan ini sudah cukup terlihat bahwa kita sudah darurat polusi udara menurut Anda? Secara kedaruratan mungkin agak lambat responnya. Kalau misalnya ini dianggap sebagai kedaruratan, begitu misalnya saja kalau mau pakai tadi kebijakan WFH yang bicarakan di awal. WFH itu yang bisa disentuh siapa hari ini? Adalah ASN, adalah yang bisa diinstruksikan langsung oleh pemerintah. Artinya kan jangkauannya juga tidak luas kalau kita mau bicara soal bahwa WFH hari ini masih penting, begitu ya. Tapi misalnya kalau dalam itu kan pemerintah juga berangkatnya untuk upaya cepat mengurangi polusi udara, tetapi tidak dalam kerangka melindungi masyarakat dengan kerentanan-kerentanan khusus begitu. Kalau misalnya memang pemerintah punya basis data, misalnya data terpilah soal siapa sih kelompok rentan, harusnya itu dulu yang dilindungi. Begitu baru kemudian secara ini ya, secara bersamaan juga kualitas udaranya kemudian digerakkan secara cepat sumber daya yang ada untuk bisa menurunkan kualitas udara yang buruk begitu Mas Bayu. Oke. Dalam referensi kasus-kasus kota mungkin, daerah lain, kalaupun ada di Indonesia ataupun kota lain di dunia, dalam mengatasi hal seperti ini, apa yang mereka lakukan agar, saya setuju dengan Anda, ini harusnya publik lebih banyak yang harusnya segera dilindungi. Kita melihat kondisi WFH ini adalah melindungi jadi ASN dan semua yang bisa dilindungi atau diperintah langsung oleh pemerintah, bukan publik. Karena publik secara umum yang swasta dan lain-lain kan harus tetap keluar dan terpapar dengan polusi udara. Kira-kira begitu, saya ingin menangkap dari sisi itu. Apa referensi-referensi Walhi berkaitan dengan upaya-upaya ini? Ya, kalau referensi sebenarnya bisa kita merujuk pada apa yang dilakukan di Cina. Ya, ketika kualitas udara memburuk, maka mobilitas masyarakat itu dibatasi, termasuk juga kendaraan-kendaraan yang dengan sistem pembakaran yang belum baik begitu, atau katakanlah kalau dalam sistem Indonesia lebih mudahnya belum uji emisi begitu, itu segera dibatasi. Nah, jadi bukan dulu uji emisinya yang dengan berbagai proses yang cukup panjang, tetapi untuk masuk ke dalam sebuah kawasan yang memang kualitas udaranya sudah buruk, itu memang sudah dibatasi begitu. Nah, artinya ada sistem pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintahnya agar kualitas udaranya menurun dulu dengan cepat. Begitu baru kemudian dirancang sebuah roadmap begitu untuk bisa lebih sustain begitu kualitas udaranya membaik. Itu yang paling tidak bisa menjadi contoh ya, salah satu yang cukup bisa kita pelajari begitu dari tindakan-tindakan cepat yang dilakukan oleh pemerintah di Cina. Ya, artinya pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi ini bisa atau tidak kemudian mengendalikan hal semacam ini kalau kita mencontoh Cina dengan membatasi kendaraan yang masuk misalnya ke wilayah Jakarta atau DKI Jakarta dan sekitarnya. Mas Rubus, saya ingin bertanya itu setelah jeda Anda jawabnya. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.